Baiklah, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hafizah dari jurusan Biologi dengan NIM 232111088. Dan di sini saya dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mita Ekasari dari jurusan Biologi Universitas Bangka Belitung. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Amrawati dengan NIM 20321111047. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 6, tugas mata kuliah PKN, yaitu dengan tugas Citizen Project yang berjudul Hak Asasi Manusia dan Kewajiban. Baiklah teman-teman, pasti kalian penasaran atau pengen tahu apa sih dimaksud dengan hak asasi manusia dan kewajiban. Nah, teman saya akan memaparkan apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia dan kewajiban. Di sini akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Menurut pendapat saya, secara harfiah, hak asasi manusia dapat dimaknai sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia dan diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia. Sedangkan secara eksplisit, hak asasi manusia adalah sesuatu yang melekat pada manusia, di mana tanpanya manusia mustahil dapat hidup. Sifatnya tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun. Macam-macam hak asasi manusia. Terdapat 5 jenis hak asasi yang dimiliki setiap individu, yaitu yang pertama, hak personal atau hak jaminan kebutuhan pribadi. Dan yang kedua, hak ilegal atau hak legal atau hak jaminan perlindungan hukum. Dan yang ketiga, hak sipil dan politik. Yang keempat, hak subsistensi atau hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan. Dan yang kelima, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan kewajiban, menurut Profesor MST Sukarno Notonagoro, kewajiban adalah suatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu dan dapat dipaksakan oleh orang yang berkepentingan. Kewajiban dapat timbul karena keinginan dari diri sendiri dan orang lain. Tapi di Indonesia juga banyak terjadi pelanggaran HAM, mulai dari yang biasa seperti pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghilangkan orang untuk mengekspresikan pendapatnya, menghilangkan nyawa orang lain, hingga pelanggaran HAM yang terberat seperti pembunuhan massal, pembunuhan sewenang-wenangnya atau di luar putusan pengadilan, penyiksaan, menghilangkan orang secara paksa, memperbudak atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Seperti yang telah saya sebutkan pelanggaran HAM tadi, tetapi pemerintah juga telah menegakkan pelanggaran HAM tersebut, seperti mengadakan langkah konkret dan sistematik dalam mengatur hukum positif, membuat peraturan perundang-undang tentang HAM, meningkatkan penghayatan dan pembudayaan HAM pada segenap elemen masyarakat, mengatur mekanisme perlindungan HAM secara terpadu, memacu keberanian warga untuk melaporkan bila ada pelanggaran HAM, membentuk pusat kajian HAM, dan meningkatkan peran aktif media massa. Kewajiban kita sebagai warga negara, yang pertama yaitu kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan sesuai pasal 27 ayat 1. Yang kedua, hak dan kewajiban untuk membela negara pasal 27 ayat 3. Yang ketiga, kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar pasal 31 ayat 2. Yang keempat, setiap orang berhak wajib dan menghormati hak asasi manusia orang lain untuk tertib dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 28 ayat 2. Yang kelima, setiap warga negara wajib untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 1. Terlalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang apa itu hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia menurut saya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, bisa melakukan musyawarah terhadap pihak terkait, dan kalau juga tidak
belum bisa atau masalah belum selesai, bisa juga dilakukan, bisa melaporkan masalah tersebut atau bisa melaporkan masalah tersebut ke pihak berwajib. Menurut saya kewajiban yang dilakukan sebagai masyarakat atau warga negara Indonesia itu, kita harus mematuhi peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang ada di negara kita untuk bisa meminimalisir pelanggaran HAM yang terjadi di negara kita atau di masyarakat. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Setelah di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari hak asasi manusia dan kewajiban. Hak dan kewajiban asasi manusia bersifat universal atau tidak dapat dipengaruhi oleh status kewarganegaraannya. Hal tersebut juga dapat dilakukan atau dilandaskan dengan hak dan kewajiban tersebut disebabkan keduanya, yaitu dilandaskan pada keyakinan bahwa hak dan kewajiban tersebut dianugerahkan secara alamiah atau alam semesta, Tuhan ataupun nalar. Hak asasi manusia merupakan pengumpulan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara atau pengumpulan politik dan etika yang erat hubungannya dengan hakikat manusia. Tidak saja dengan fenomena filosofis, sosial, tetapi juga dengan fenomena yuridis konstitusional. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kesimpulan dari hak asasi dan kewajiban. Mungkin hanya ini dari kelompok kami, dan mohon maaf bila ada kesalahan.